terkait dengan bagaimana perbedaan proporsi, gitu ya, perbedaan proporsi antara dua kelompok atau lebih. Nah, yang kemarin dua kelompok sudah ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa aja, Pak Fahmi? Kemarin tentang apa yang sudah dibahas? Sudah sampai mana ya kemarin? Untuk slide-nya sama aja dengan yang kemarin, cuma nanti akan saya kirim ulang slide-nya, karena slide-nya ternyata ada yang keliru di Friedman dan Cochrane-nya, jadi sudah saya perbaiki. Jadi saya akan kirimkan untuk perbaikan dari slide yang kemarin ya. Saya akan slide share dulu. Saya akan screen share. Oke, masih ingat dengan ini ya? Ini kelihatan sudah ya? Ini bagaimana kita memilih uji statistik untuk yang bivariabel ya. Karena kita tidak belajar multivariabel, kita belajar hanya sampai bivariabel. Jadi kalau yang ingin lebih lanjut terkait dengan multivariabel, silahkan dipelajari, banyak sekali sudah di internet di mana-mana ya. Yang jelas ini adalah pemilihan bagaimana kita memilih uji statistik secara bivariat. Nah, makanya saya tanya nih kemarin kita sudah sampai mana? Sudah sampai Mann-Whitney. Mann-Whitney sudah ya? Pak. Ya? Ini jaringan saya atau jaringan semua nih yang bunyinya kayak bayang-bayang ya? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kemarin sudah sampai Mann-Whitney sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sampai Wilcoxon, Pak. Wilcoxon sudah ya? McNamara? Belum, Pak. Belum. Berarti kita kemarin sudah sampai pada komparasi untuk melihat perbedaan proporsi antar kelompok ya. Antar kelompok itu apakah kelompoknya bebas atau berpasangan. Nah, kalau kelompoknya bebas dan itu hanya ada dua kelompok, maka kita bisa gunakan Mann-Whitney atau chi-square atau Fisher-Isaac test sebagai alternatifnya. Kalau dia berarti kita gunakan Wilcoxon di data semi kuantitatif atau data ordinal maupun data interval dan rasio yang tidak berdistribusi normal, atau kita bisa menggunakan McNamara untuk data-data yang nominal atau data kategorik kualitatif. Nah, kalau kelompoknya lebih dari dua dan dia bebas, maka kita bisa gunakan Kruskal-Wallis test. Dan sebagai alternatifnya untuk yang analisis datanya adalah nominal, kita gunakan chi-square. Jika dia kelompoknya adalah kelompok yang berhubungan, gitu ya, maka kita gunakan ANOVA-Friedman untuk data ordinal atau data yang numerik yang tidak berdistribusi normal, kita gunakan ANOVA-Friedman. Atau kita gunakan Cochrane kalau dia adalah data nominal atau data kategorik nominal. Gitu. Nah, nanti juga kita akan sedikit mempelajari tentang regresi logistik. Regresi logistik itu adalah bagaimana kita melakukan atau melihat besarnya risiko pada yang variabel dependennya adalah variabel kategorik dengan dua kategori ya. Jadi dikotom dua kategori. Baik, kita sudah sampai di Wilcoxon. Untuk Mann-Whitney, chi-square dan Wilcoxon, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke Mac? Katanya sudah dikasih ya. Or connection unstable. Connection is unstable. Oke, kita ke McNamara kalau begitu. Saya tutup dulu ini. Oke, kita ingat adalah McNamara itu untuk jumlah sampel atau kelompoknya adalah dua kelompok dengan berpasangan.
artinya berpasangan, masih ingat ya. Misalkan kita ingin melihat atau menilai pengetahuan satu kelompok sampel gitu ya, atau dua kelompok sampel. Kita lihat pengetahuannya sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan. Datanya adalah pengetahuan terbagi dua, misalkan rendah dan tinggi misalkan. Itu adalah kita gunakan McNemar test. Katanya dua kelompok berpasangan dan dia datanya adalah data kategori. Nah, ini. Oke, jadi uji McNemar merupakan uji untuk mengetahui adanya perbedaan antara dua sampel dependen. Ya. Dependen itu artinya sama dengan berpasangan atau berhubungan. Jadi McNemar test bersifat parametrik berhubungan dengan data kualitatif atau skalanya skala nominal. Ya. Jadi saya tidak mengulang lagi apa itu nominal, apa itu ordinal, apa itu interval, apa itu rasio. Gitu ya. Misalkan ingin diketahui perubahan status anemia pada remaja setelah pemberian tablet FE misalkan. Oke, jadi ada remaja, misalkan di suatu SMA atau apa, kita berikan tablet FE gitu ya. Kemudian sebelum pemberian tablet FE, kita berikan dulu kita periksa dulu anemianya gitu ya, HB-nya. Oh, ternyata dia HB-nya yang dikatakan anemia adalah di bawah 10 misalkan. Berarti remaja yang mempunyai HB di bawah 10 itu adalah anemia, sementara yang lebih dari 10 itu tidak anemia. Jadi ada dua kategori. Oke, hipotesisnya adalah H0-nya tidak ada perubahan status anemia setelah diberikan tablet FE. Sementara HA-nya adalah terdapat perubahan status anemia setelah diberikan tablet FE. Jadi ini adalah hipotesis alternatif yang dua arah atau two tail ya. Mari kita coba di SPSS. Untuk data McNemar sudah ada tuh. Ya, silakan yang sudah punya datanya juga boleh dibuka. Saya akan share screen di sini. Oke, jadi kondisi datasetnya adalah seperti ini ya. Ada sampel, ada berapa? 15 orang sampel gitu ya. Di mana dia sebelum diberikan tablet FE, tadi sampelnya adalah remaja ya. Remaja yang sebelum diberikan tablet FE dengan kondisi anemia seperti berikut ini. Jadi ada yang anemia, ada yang normal, ada yang anemia, dan normal, dan seterusnya gitu ya. Yang dikatakan anemia adalah yang HB-nya di bawah 10. Kemudian setelah diberikan tablet FE, dilihat post-testnya seperti ini datanya. Ini boleh kita gunakan coding-coding ya. Kalau codingnya seperti ini, tapi kalau labelnya seperti ini. Caranya adalah kita gunakan analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog. Karena McNemar ini adalah dua kategori ya, pre dan post saja gitu ya. Pre dan post saja, maka kita gunakan two related samples. Two related sample, karena dia berpasangan, related berhubungan atau berpasangan. Ya. Kita masukkan pretest, kemudian yang post-test juga kita masukkan. Oke. Ini yang kelihatan di sana, screen share-nya adalah two related sample test ya. Ada jendela baru ya. Iya, Pak. Oke. Jadi pretest masukkan variabel 1, post-test masukkan variabel 2. Karena kita ingin melakukan uji McNemar, maka Wilcoxon-nya dihilangkan centangnya, kita gunakan uji McNemar. Setelah itu, kita lihat deskripsinya bisa kita centang supaya kita mau melihat perubahannya atau perbedaannya. Continue, kemudian kita oke.
Ini adalah hasil dari McNamara test. Kelihatan outputnya atau belum? Belum, Pak. Oke, berarti harus di-share ulang. Itulah susahnya kalau dari daring ya. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi di sini terlihat ada data pretest, deskriptif dulu ya. Ada data pretest dan data posttest di mana jumlahnya adalah 15 sampel. Untuk data pretest ini kita jangan lihat nilai min-nya ya, karena ini kan tidak min. Ini adalah data kategori, jadi min jangan dilihat. Kemudian lihat minimum maximum, ya oke, bisa dilihat, kita cukup lihat bahwa datanya ada 15 orang. Setelah itu kita lihat di cross tab-nya, bahwa ternyata yang tadinya dia normal dan tetap normal setelah diberikan tablet FE itu ada 3 orang. Tapi yang tadinya normal, ada juga yang menjadi anemia setelah diberikan tablet FE. Entah karena faktor lain kan. Nah, dia ada 3 orang. Sementara yang anemia, dari 9 orang yang anemia, ternyata setelah diberikan tablet FE, ada 7 orang yang berubah menjadi normal. Dari tadinya anemia jadi normal. Dan tetap anemia ada 2 orang. Kita lihat hasilnya apakah signifikan perbedaannya. Ternyata nilai p-value-nya adalah yang exact signifikansi, detail, itu 0,344. Oke, sekarang saya tanya 0,344. Apa artinya 0,344? Kurang dari alfa, Pak. 0,344 apakah kurang dari alfa dengan alfa 0,05? Lebih besar dari alfa, Pak. Lebih besar dari alfa. Artinya apa kalau nilai P lebih besar daripada alfa? Nolnya? Nolnya ditolak atau gagal ditolak? P-value atau nilai P lebih besar daripada alfa. Nolnya? Diterima atau gagal ditolak. Ya, gagal ditolak. Artinya, dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa tadi H0-nya apa? Tidak terdapat perbedaan status anemia setelah, sebelum, dan setelah diberikan tablet FE. Ya, ini adalah H0-nya, dicek silahkan. Ini adalah H0-nya. Tidak terdapat perbedaan status anemia sebelum dan setelah diberikan tablet FE. Sekarang tadi keputusannya adalah p-value-nya sama dengan 0,34 ya. P-value-nya 0,34 dan itu lebih besar dari alfa. Artinya H0 gagal ditolak. Sekarang kesimpulannya apa kalau H0 gagal ditolak? Tidak ada Berarti pengaruh. kemarin ya, Tidak ada perbedaan, Pak. Oke, tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh ya. Tapi karena H0 kita adalah tidak terdapat perbedaan status anemia, baik sebelum dan setelah diberikan tablet FE, maka kesimpulannya adalah bahwa tidak terdapat perbedaan status anemia sebelum dan setelah diberikan tablet FE ya. Karena H0-nya Oke, sampai di sini ada yang masih belum paham karena harus diingatkan kembali apa itu p-value kurang dari alfa, p-value lebih dari alfa artinya apa gitu ya. Ya. Oke, ada yang masih bingung? Tanya Pak Kiki. Ya. Silakan Bu Anis.
Pak, ya, yang untuk yang metodologi pakai Wilcoxon, Matt Whitney maupun ini dipakai untuk penelitian yang komparatif ya, berarti perbandingan ya, untuk melihat perbandingan. Ya, betul. Tadi saya lihat di kolom. Berarti kalau misalnya kita ambil hubungan, masih belum dibahas, artinya tidak ada yang pakai ini ya Pak ya, kalau hubungan. Ya, seperti atau yang bagaimana? di slide tadi, kalau hubungan itu kan, namun sebenarnya sih yang betulnya seperti ini gitu ya. Artinya kadang-kadang banyak sekali peneliti atau mahasiswa atau peneliti yang sudah dosen sekalipun, seringkali judulnya hubungan gitu ya, hubungan antara ini sama ini. Akhirnya, tapi tiba-tiba ternyata dia melihat perbedaan proporsi antar dua kelompok atau lebih gitu ya. Nah, sebenarnya ya ada miss kalimat gitu ya, miss kalimat. Kadang-kadang dia menggunakan hubungan, tapi ternyata uji statistiknya menggunakan uji komparasi gitu ya. Padahal uji komparasi kan kita melihat perbedaan. Apakah perbedaan rata-rata untuk uji data numerik, ataukah uji perbedaan proporsi untuk yang kategorik, seharusnya seperti itu. Cuman kadang-kadang para peneliti juga mahasiswa banyak kan yang menggunakan judul hubungan antara promosi kesehatan dengan pengetahuan misalkan, atau sama juga dengan pengaruh gitu ya, pengaruh antara ini sama ini. Sebenarnya kalau melihat hubungan harusnya adalah melihat dengan uji korelasi, tapi kebanyakan di dalamnya itu malah berisi perbedaan atau uji komparasi. Nah, ini sebenarnya masalah di kalimat saja sebenarnya. Jadi kembali kita ke hipotesisnya apa gitu ya. Kalau hipotesisnya adalah komparasi, berarti ya kita pakai uji komparasi gitu ya. Kalau hipotesisnya tidak terdapat hubungan, maka kita uji hubungan atau asosiasi kan. Gitu. Tapi nggak ada masalah, artinya gini. Kalaupun nanti pada saat skripsi, gitu ya, kita meneliti tentang judulnya hubungan antara A dengan B, antara variabel independen dengan variabel dependen, terus tujuan kita juga adalah melihat hubungan, kemudian juga hipotesis kita juga melihat hubungan, dan menggunakan uji komparasi nggak ada masalah. Yang penting nanti pada saat membaca hasilnya, itu dijelaskan bahwa hasilnya tidak terdapat perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B misalkan, atau dan sebaliknya ya. Jadi tidak ada masalah. Baik Sebenarnya Pak, untuk terima kasih. Ya, untuk uji hubungan atau korelasi ya kita harus gunakan dengan uji statistik yang mengukur hubungan, apakah hubungannya simetris atau hubungannya sebab akibat. Ya. Sesuai dengan yang di tabel tadi. Cuman terkadang di Indonesia masih banyak yang menggunakan uji komparasi untuk menilai hubungan gitu ya. Tapi nggak ada masalah, nggak terlalu dipermasalahkan itu. Oke, untuk yang ini p-value alfa kemudian keputusan itu tidak ada masalah ya. Yang tadi masih bingung, kayaknya masih belum banyak yang menjawab. Kalau ditanya p-value-nya berapa, kemudian apakah lebih besar dari alfa atau kurang dari alfa gitu ya. Tadi masih ada yang keliru menjawab, katanya p-value-nya kurang dari alfa, padahal 0,34. Kalau dibandingkan dengan 0,05, jelas lebih besar 0,34. Oke, tapi tetap diucapkan di sini adalah bahwa ada kata-kata secara statistik ya. Artinya tidak terdapat perbedaan status anemia di sini setelah diberikan tablet FE itu secara statistik. Tapi kan secara substansi bahwa orang yang diberikan tablet FE itu akan terjadi penurunan atau peningkatan kadar HB kan. Jadi tetap disampaikan secara statistik tidak terdapat perbedaan status anemia sebelum dan setelah diberikan tablet FE. Untuk kesimpulannya. Oke, bisa kita lanjut ke yang uji selanjutnya. Ada pertanyaan di McNemar. McNemar ini untuk dua kelompok yang berpasangan. Itu harus dipahami. Kelompok berpasangan itu pre dan post test misalkan. Ya, pre dan post test itu artinya orangnya sama, sampelnya sama, tapi diukur 2 kali gitu ya. Diukur sebelum diberikan FE dan diukur setelah diberikan FE dengan pengukuran yang sama, alat ukurnya sama. Nah itu namanya
kelompok yang bebas atau yang berpasangan gitu ya. Kalau yang bebas, dua kelompok remaja A dengan kelompok remaja B, kita bandingkan antara dua kelompok remaja ini. Pengukurannya ya 1 kali gitu ya. Nah, itu bedanya antara yang bebas dengan berpasangan. Lanjut ke Kruskal-Wallis ya. Oh ya, satu lagi tadi terkait dengan pertanyaan dari Bu Anis juga. Kadang-kadang kan ada pembimbing yang sebenarnya tahu bedanya antara nominal dengan ordinal, cuman hanya saja masih salah kaprah. Kadang-kadang yang kan nominal itu artinya apa? Nominal itu artinya data kategori yang tidak ada tingkatan kan? Misalkan contohnya agama gitu ya. Agama itu tidak ada tingkatan, tidak ada yang mengatakan bahwa agama A lebih bagus daripada agama B. Sebaliknya agama B juga lebih bagus daripada agama A, nggak ada kan? Artinya semua memiliki tingkatan yang sama. Ya. Sementara kalau ordinal itu ada tingkatan. Nah, terkadang kita buat di tabel definisi operasional, kita tuliskan di situ ordinal misalkan, padahal ternyata nominal. Itu juga dipermasalahkan oleh pembimbing kadang ya. Nggak masalah, ikutin aja pembimbingnya. Cuman untuk apa namanya, untuk uji statistiknya kan yang digunakan sama aja. Penting dia datanya apa. Oke, kemudian untuk di statistik, kalau dia hanya 2 kategori, itu dikatakan datanya nominal meskipun ada tingkatannya. Makanya tadi kan di tabel dikatakan bahwa uji McNamara itu kan adalah uji untuk data nominal. Terus data tadi kita adalah anemia dan tidak anemia. Anemia dan tidak anemia ini ada tingkatannya nggak? Mana yang lebih baik daripada satunya? Kan yang lebih bagus adalah yang tidak anemia. Ada sebagian pembimbing mungkin bilang, oh itu ordinal datanya gitu ya. Ikutin saja kalau misalnya ada seperti itu. Ya udah tulis saja ordinal gitu ya. Tapi di statistik perlakuannya untuk yang 2 kategori itu dianggap datanya nominal. Jadi jangan terlalu apa ya, ngotot-ngototan dengan pembimbing. Pak ini Pak nominal Pak gitu. Terus pembimbing bilang ordinal. Akhirnya karena saling ngotot tidak jalan-jalan anunya proposalnya. Jangan seperti itu ya, ikutin aja. Ya kalau ordinal ya ordinal gitu ya. Tapi nanti kan di perlakuan uji statistiknya tetap seperti nominal karena dia hanya 2 kategori. Oke, selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis gitu ya. Ini juga ada salah satu uji non parametrik di mana ingin melihat perbedaan 2 atau lebih kelompok independen atau bebas. Variabel independennya boleh 2 atau lebih juga. Kemudian skala data variabel dependennya minimal ordinal. Ya, minimal ordinal. Kita lihat, minimal ordinal berarti dia adalah boleh data kategori dengan tingkatan, misalkan pendidikan atau pengetahuan tinggi, sedang, rendah, itu kan ordinal. Atau boleh juga rasio atau interval, tapi tidak memenuhi syarat parametrik. Misalkan tidak normal distribusinya. Kita gunakan. Oke, jadi ini syaratnya variabel independen berskala kategorik, lebih dari 2 kelompok yang saling bebas. Variabel dependennya berskala minimal ordinal. Oke, kita langsung saja coba data Kruskal-Wallis. Nggak ada ya data Kruskal-Wallis ya. Oke, untuk caranya sama aja, yaitu analyze, non-parametric test, Lagasse dialog, dan K-independent sample. Kenapa K-independent sample? Karena dia kelompoknya lebih dari 2 pertama. Dan dia kelompoknya saling bebas. Independent, K-independent samples. Oke. Cari datanya dulu.
nggak ada datanya. Oke, datanya saya kehilangan gitu ya, datanya untuk Roscoe Wallace. Tapi tadi di sini ada langkah-langkahnya. Ini untuk datanya sebenarnya bisa di-download di www.statistikian.com ya. Di sana ada biasanya lengkap. Roscoe Wallace juga ada. Cuman saya kehilangan di sini untuk datanya. Tapi langkah-langkahnya sudah ada di sini juga. Oke, silahkan nanti dicoba. Kalau kesulitan silahkan hubungi saya. Nah, untuk pelaporan juga sama, lihat p-value-nya gitu ya. P-value-nya berapa nih? Kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Sementara kalau p-value-nya lebih dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Sekarang ke uji Friedman. Nah, ini adalah untuk sampel berpasangan dengan lebih dari 2 kelompok. Di sini bisa dilakukan adalah uji Friedman, uji Cochrane, dan uji kendal tahu untuk uji komparatif K-sampel berpasangan. Jadi, saya ulang kembali, K-sampel berpasangan artinya bahwa kelompok sampelnya adalah berpasangan. Jadi, boleh pretest, kemudian intervensi, post-test 1, post-test 2, gitu ya. Jadi, ada tiga kali pengukuran, ya, atau lebih, boleh kita gunakan uji tergantung dari datanya. Kalau datanya nominal, kita gunakan Cochrane. Kalau datanya adalah selain nominal, ya, atau datanya adalah interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan uji Friedman dan kendal tahu. Kita ke uji Cochrane dulu. Di sini untuk permasalahan dari uji Cochrane adalah apakah terdapat perbedaan kondisi anemia setelah diberikan jus kurma. Oke, jadi suatu kelompok sampel diberikan jus kurma. Ya. Sebelum diberikan jus kurma, diperiksa dulu apakah kondisinya anemia atau tidak. Ya, diperiksa, pretest ya. Setelah itu diberikan jus kurma. Selama 2 bulan misalkan diberikan jus kurma. Kemudian setelah diberikan jus kurma, pada bulan pertama diukur kembali HB-nya. Apakah dia anemia atau tidak. Pada sebulan berikutnya lagi, jadi di bulan kedua, ini masih tetap diberikan jus kurmanya. Sampai di bulan kedua, dicek kembali HB-nya. Apakah ada peningkatan HB atau tidak. Gitu ya. Apakah ada masih anemia atau tidak. Seperti itu kira-kira. Jadi H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan kondisi anemia yang disebabkan dengan pemberian jus kurma tersebut. Jadi bisa dipahami di sini, jadi ada satu kelompok sampel yang sebelum diberikan jus kurma, dia diukur anemianya, HB-nya diukur, kemudian setelah itu diberikan jus kurma, pada bulan pertama diukur lagi HB-nya, pada bulan kedua diukur lagi HB-nya. Jadi ada 3 kali pengukuran. Caranya adalah, ini datanya, sorry, belum share screen ya. Data untuk uji Cochrane adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 3 kali pengukuran pada satu kelompok sampel. Yang pertama adalah pretest, kemudian post-test 1 setelah 1 bulan pertama, kemudian masih diberikan jus kurma sampai 2 bulan. Pada bulan kedua diukur kembali HB-nya, apakah dia anemia atau tidak. Ya, apakah dia anemia atau tidak. Ini datanya, pretest, post-test 1, dan post-test 2. Caranya, kita gunakan menu analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian yang mana? Independent sample,
K independent sample, to related sample, atau K related sample? Ada berapa datanya, kelompok datanya? 3. 3, pretest, post-test 1, dan post-test 2. Berarti tidak mungkin yang 2 kan? Datanya berpasangan atau tidak? Atau berhubungan atau tidak? Berpasangan. Berpasangan. Berarti K related sample. K itu lebih dari 2 ya. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, tergantung dari penelitian Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita pilih K related sample. Oke, kita ulang dulu. Ini tadi adalah posisinya seperti ini. Reset. Nah, ini data pretest, post-test 1 dan post-test 2 semuanya dimasukkan ke sebelah kanan. Ini kita gunakan adalah Cochrane test. Kenapa kita pilih Cochrane test? Kenapa dipilih Cochrane test? Karena dia datanya adalah data nominal atau datanya adalah data kategori ya. Ini anemia dengan normal itu kan dua kategori gitu ya, normal dan anemia. Atau boleh lebih dari 2 kategori, tapi dia misalkan agama atau apalagi pendidikan, suku misalkan gitu ya, itu boleh kita gunakan Cochrane karena datanya adalah nominal. Oke, statistiknya kita lihat, ada deskriptif kita munculkan aja, continue. Setelah itu kita oke. Oke, saya stop share dulu, dan ini berubah dia ke output. Ini adalah hasil dari Cochrane test. Bentar ya. Kelihatan outputnya? Kelihatan, Pak. Oke, di sini yang kita lihat adalah Cochrane test ya, yang di bawah ada 2 tabel ini. Kita melihat value 0, kita lihat value 0 itu apa? Value 0 itu adalah normal ya. Value 0 itu adalah normal. Kemudian value 1 itu adalah anemia. Hasil pretest menunjukkan bahwa ada 6 orang dari 15 orang ya. Ada 6 orang yang normal dan 9 orang yang anemia. Setelah itu kita berikan jus kurma. Jus kurma selama 1 bulan pertama kita berikan jus kurma. Setelah tepat pada 1 bulan pertama kita ukur kembali status anemianya. Ternyata ada 10 orang yang normal dan 5 orang yang masih anemia. Kemudian, ini 3 bulan ya. Setelah 3 bulan atau 2 bulan berikutnya, ya, kita lihat lagi anemianya. Ternyata ada 12 orang yang normal, 3 orang yang anemia. Jadi terus mengalami perubahan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perubahan ini signifikan atau tidak secara statistik? Dengan cara uji Cochrane. Lihat hasilnya uji Cochrane, ternyata signifikansinya adalah 0,078. Simpulannya, gagal ditolak. Hah?
H0 Kalau ditolak. H0 Gagal diterima, ditolak. Pak. gagal Kalau ditolak. ditolak. Ya, gagal ditolak ya atau diterima. Karena dia 0,078, lebih besar daripada 0,05. Padahal terjadi perubahan terus ya nih ya. Kalau kita lihat di sini secara jumlah, dia adalah pertama yang anemia 6, setelah 1 bulan pertama ada 10 yang tidak anemia ya, yang normal. Atau yang kita lihat yang anemia. Yang anemia pertama 9, kemudian 1 bulan pertama turun menjadi 5 orang. Ternyata setelah itu kita lihat lagi turun menjadi 3 orang. Padahal secara angka, secara kasat mata terlihat adanya penurunan jumlah penderita anemia kan dari 15 orang tadi. Tapi ternyata di sininya tidak signifikan. Jadi belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara pretest, post-test 1 dan post-test 2. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bingung? Bagaimana cara membahasnya ini? Tadi kan baru menarik kesimpulan. Kita sampai menarik kesimpulan aja lah ya. Kalau pembahasan silakan nanti dilanjutkan di metodologi penelitian. Tapi sedikit saya kasih bayangan dari di pembahasan, meskipun kita mendapati bahwa tidak ada perbedaan antara 3 kali pengukuran ini, gitu ya. Tapi kita bisa bahas dari segi yang lain, ya. Apakah dari segi jumlah anemia yang mengalami penurunan dan lain-lain itu kita bisa bahas masih. Atau kita perlu data lain juga, kita lihat nih ternyata berdasarkan data kenapa bisa terjadi tidak berbeda gitu ya, bahwa ternyata ini kita lihat data satu persatu dari 15 data ini, ada data pertama anemia normal gitu ya. Kita lihat dulu datanya. Anemia yang data pertama anemia normal. Oke, ini bagus lah ya, anemia normal. Normal tetap kan, jadi tidak ada perubahan. Kemudian anemia normal bagus. Anemia normal anemia. Nah, ternyata yang responden nomor 4 itu dia tadinya anemia, bulan pertama jadi normal, bulan berikutnya jadi anemia lagi gitu ya. Karena apa ya? Nggak tahu, karena faktor lain kan, karena kita tidak teliti faktor lain gitu ya. Faktor lain misalkan dia hanya makan atau minum jus kurma, sementara makanannya tidak mengandung zat-zat besi misalkan. Ini ada juga yang anemia, tetap anemia, berarti parah betul anemianya. Itulah mengapa saya selalu tekankan, meskipun kita gunakan non parametrik, sebaiknya data yang kita kumpulkan adalah data yang numerik dulu ya. Seperti saya tekankan di awal, kalau ini kan data HB ya. Karena perbedaan HB, penurunan HB sekecil apapun, kalau kita gunakan data numerik dia akan kelihatan. Sementara kalau ada data kategorik, kita nggak tahu ini apakah dia terjadi perbedaan nggak anemia di sini berapa HB-nya, sementara anemia di sini berapa HB-nya. Jangan-jangan anemia di sini HB-nya misalkan 5 gitu ya. Terus post-test satunya dia sebenarnya naik jadi 6 gitu ya. Tapi masih anemia kan. Kemudian di post-test ketiga sebenarnya naik jadi 9. Kan sebenarnya ada peningkatan gitu. Cuman di sini tetap anemia karena dia masih di bawah 10. Nah, makanya kalau data-data seperti ini yang lebih kuat adalah gunakan data atau uji parametrik biar kelihatan peningkatannya gitu ya. Ini ada yang normal malah jadi anemia, jadi normal lagi gitu ya. Ini kekurangan dari Cochrane test atau yang melihat ini kan perbedaan secara 3 kelompok langsung ya. Artinya melihat antara pretest, post-test 2 gitu. Nah, bagaimana caranya kalau kita hanya ingin melihat pretest dengan post-test 1 atau pretest dengan post-test 2 saja? Karena jangan-jangan di sini sebenarnya ada perubahan gitu ya. Anemia dengan normal, anemia dengan normal. Ini ada anemia dengan normal, ada anemia dengan anemia gitu ya. Nah, itulah gunanya kita harus eksplorasi datanya gitu ya. Jangan sampai karena 3 kelompok ini ternyata tidak ada perbedaan, terus kita langsung simpulkan tidak ada perbedaan.
kita bisa coba dengan menggunakan uji yang lain gitu ya. Uji yang lain apakah kita bandingkan antara pretest dengan proses 1, pretest dengan proses 2 gitu ya. Tapi ujinya bukan dengan Cochrane karena kita tidak melihat secara langsung 3 kelompok kan. 3 data ini tidak kita lihat. Jadi kita lihatnya satu-satu, pretest dengan proses 1, pretest dengan proses 2, misalkan itu berarti dengan apa ujinya? Uji 2 kelompok berpasangan, bukan lebih dari 2 kelompok berpasangan. Jadi jangan patah hati kalau ketemu ternyata kita uji Cochrane test, wah tidak ada perbedaan Pak gitu, H0-nya gagal ditolak. Jangan stres ya, coba kita eksplorasi datanya. Dan yang paling bagus adalah seperti saya bilang, sebaiknya datanya adalah data numerik dulu. Baik itu interval atau rasio. Sehingga perbedaan sekecil apapun itu kelihatan. Kecepatan kah? Oke, ada pertanyaan. Cochrane test. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Berarti ngerti semua ya? Mantap nih kelas Bontang, cepat ngertinya, cepat paham gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan kan? Kita lanjut. Kita lanjut ke uji berikutnya. Tadi Cochrane sudah. Kemudian kita ke uji Bradman. Nah, mirip dengan Cochrane sebenarnya. Ini sama-sama menguji K-sampel berpasangan. Bedanya apa? Kalau Cochrane tadi kita melihat pada data yang nominal gitu ya. Data nominal. Sementara yang Bradman itu data yang ordinal atau data interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal. Ya, bisa dipahami bedanya ya. Jadi Cochrane itu untuk data nominal, sementara Bradman untuk data ordinal atau yang datanya interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal atau tidak bisa melakukan uji parametrik. Berarti tadi kalau misalkan dia menggunakan data HB, ya HB yang 2, sekian, 9, sekian, 11, sekian, maka kita gunakan uji Bradman kalau dia tidak berdistribusi normal. Oke, jadi kita ke uji Bradman. Misalkan ada suatu permasalahan, apakah terdapat perbedaan pengetahuan setelah diberikan promosi kesehatan? Oke. Nah, jadi promosi kesehatan itu diberikan misalkan sekali atau 2 kali gitu ya. Tapi nanti pengukuran pengetahuannya itu dilakukan lebih dari 2 kali, yaitu pretest, kemudian diberikan promosi kesehatan. Setelah itu post test 1, misalkan di 1 minggu pertama misalkan diberikan post test 1. Kemudian di minggu berikutnya itu di post test lagi gitu ya. Karena terkadang kan pengetahuan itu begitu habis diberikan promosi kesehatan, pengetahuannya langsung meningkat. Tapi tidak steady gitu, tidak stabil. Jadi nanti pada saat setelah beberapa lama lupa dia turun lagi pengetahuannya seperti itu ya. Kita ingin melihat apakah dengan promosi kesehatan ini ada terjadi perbedaan pengetahuan gitu ya. Nah, pengetahuannya diukur dengan kuesioner yang mengukur pengetahuan dengan nilai misalkan ada 10 pertanyaan dengan jawaban berarti nilai tertingginya adalah 10 misalkan gitu ya. Terusnya. Nah, kita coba uji. Kemudian kita coba melakukan uji Bradman test. Ini adalah data Bradman.
Nah, kita lihat di sini pengetahuan ya. Ternyata nilainya pengetahuan itu dari 0 sampai 100 gitu ya. 0 sampai 100. Ada yang dapat 67, ada yang dapat 84 sebelum diberikan promosi kesehatan ya. Ada yang 76, ada yang 34, ada yang 31. Ini kalau kita uji normalitasnya ternyata tidak normal. Ya. Maka kita bisa lakukan uji Bridgman untuk melihat perbedaan antara pretest, post-test 1 dan post-test 2. Ya. Jadi, 3 kelompok ini diuji secara sekaligus untuk melihat perbedaan, apakah ada perbedaan gitu ya antara ketiga kelompok ini. Caranya adalah analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, pilih yang K-related sample. Karena dia datanya berhubungan, kemudian dia lebih dari 2 kelompok. Oke, ini tadi kita reset dulu. Nah, semua data, tiga-tiganya langsung kita masukkan. 3 hasil pengukuran tadi kita masukkan ke tes variabel. Kemudian kita centang Bridgman-nya, yang lainnya biarkan. Kemudian kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, pada pretest pertama, ada berapa sini jumlah sampelnya? Kita bisa lihat di nilai N-nya adalah 15 ya. Berarti ada sampelnya adalah 15 orang. 15 orang di mana diberikan diukur pengetahuannya sebelum diberikan promosi kesehatan. Kemudian minggu pertama diukur kembali pengetahuannya, minggu berikutnya diukur lagi pengetahuannya. Berarti ada 3 kali pengukuran dengan sampel yang sama. Alat ukurnya juga sama ya, jangan sampai beda-beda alat ukurnya. Nah, ternyata di sini hasil p-value-nya adalah 0,000. Apakah ini lebih besar atau kurang dari alfa 0,05? Lebih Kurang kecil. dari alfa. Kurang dari alfa atau lebih kecil daripada alfa. Berarti H0 Ditolak. Ditolak, HA diterima. kesimpulannya adalah bahwa H0-nya apa? Tidak ada perbedaan pengetahuan gitu ya antara dari tiga pengukuran itu gitu ya. Artinya apa? H0 ditolak ya, berarti terdapat Perbedaan setelah diberikan promosi kesehatan. ya, perbedaan pengetahuan setelah diberikan promosi kesehatan ya. Di mana pengukuran pengetahuannya dilakukan 3 kali yaitu pretest, post-test 1 dan post-test 2. Oke, bisa ditangkap ya. Artinya ini hanya ini melihat sekaligus perbedaan dari 3 kali pengukuran tadi gitu ya. Kalau kita ingin melihat di mana nih yang paling efektif, apakah minggu pertama atau minggu kedua, maka kita harus ujinya satu-satu. Misalkan pretest dengan post-test 1, pretest dengan post-test 2, post-test 1 dengan post-test 2 misalkan gitu ya. Itu sebaiknya diuji seperti itu untuk melihat kira-kira yang mana nih yang hasilnya paling optimal untuk bisa kita jadikan acuan bahwa sebaiknya menggunakan atau memberikan promosi kesehatan itu sebaiknya dilakukan berapa kali, kemudian berapa lama waktunya seperti itu ya. Atau pemberian jus kurma tadi deh. Pemberian jus kurma tadi sebaiknya apakah dilakukan selama 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan gitu untuk melihat apakah kadar HB-nya yang paling optimal turunnya di mana, di bulan keberapa. Ukurnya harus 1 ya. Tapi untuk yang penggunaan Bridgman dan Cochrane itu hanya melihat perbedaan dari 3 kelompok itu sekaligus. Kita tidak tahu di mana yang paling efektif gitu ya. Perbedaannya. Oke, bisa
Tangkap ya. Kita lanjut kah? Lanjut, pokoknya lanjut terus. Nanti saya akan kirimkan file slide-nya yang sudah saya perbaiki ya. Jangan slide yang kemarin, slide-nya masih salah itu yang Friedman dan Cochran-nya. Saya juga tidak ngecek kemarin. Begitu saya cek tadi barusan, loh, ini salah ini. Terus saya perbaiki. Oke, kita ke uji regresi logistik. Nah, masalahnya di sini regresi logistik ternyata belum ada slide-nya. Tapi nggak masalah. Jadi untuk regresi logistik, itu adalah suatu uji untuk melihat hubungan sebab akibat gitu ya antara variabel independen dengan variabel dependen. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa variabel dependennya, kita tulis ini ya, uji regresi logistik adalah uji untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan dependen, di mana variabel dependennya adalah data kategori. Kalau variabel dependennya data numerik, baik interval atau rasio, dan dia berdistribusi normal, maka gunakan regresi linier. Kalau dia datanya variabel dependennya adalah kategori, ya, maka kita gunakan uji regresi logistik. Uji regresi logistik itu ada dua, yaitu uji bivariat dengan uji multivariat. Ya. Untuk uji bivariatnya berarti ada dua variabel yang kita bandingkan, yaitu antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Kalau uji multivariatnya berarti ada lebih dari satu variabel independen dihubungkan dengan satu variabel dependen yang Oke. Oke, kita coba di data PJK2. Mudah-mudahan data PJK2 sudah diberikan ya. Saya share screen data PJK2. Oke, silahkan dipilih kira-kira mana yang mau dijadikan variabel dependennya. Boleh dia, sini ada beberapa variabel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan kita ingin melihat apakah ada hubungan antara stres dengan diabetes gitu ya. Apakah ada hubungan antara stres dengan kejadian diabetes? Oke. Kita lihat variabel dependennya yang pertama. Variabel dependennya stres atau diabetes? Variabel dependen adalah variabel tergantung kan? Variabel dipengaruhi oleh variabel lain. Berarti variabel dependen adalah diabetes. Oke. Sekarang kita lihat data diabetes ini adalah data nominal ya. Yaitu ya dan tidak. Ya itu diabetes, tidak itu berarti tidak diabetes, normal. Kata nominal dengan dua kategori atau dikotom. Maka untuk melihat hubungan sebab akibat kita bisa lihat di sini dengan menggunakan regresi logistik sederhana. Jadi kalau dia dua variabel saja yang kita lihat, yaitu satu variabel independen dengan satu variabel dependen, itu adalah regresi logistik sederhana. Ya, bivariat. Kalau dia multivariat, ya lebih dari satu variabel independen gitu ya. Sekarang kita coba yang sederhana dulu. Caranya adalah analyze, kemudian ada regression, kemudian binary logistik. Binary ini artinya dua kategori ya. Binary logistik.
Tadi dependennya adalah diabetes, kesepakatan kita kan? Masukkan ke dalam blok dependen. Kita ingin melihat stres sebagai faktor atau variabel independennya. Masukkan ke dalam covariat. Oke, jadi dependen di atas, independen di bawah. Kita klik kategorikalnya. Stres ini adalah data kategorik. Ya. Kita masukkan ke dalam kategorikal covariat. Sekarang indikatornya apa? Apakah last atau first? Kalau dia last, berarti nanti sebagai pembandingnya adalah yang kode yang lebih besar. Ya. Saya biasa first, dan change. Continue. Optionnya kita munculkan CI for exponential B 95%. Karena kita mau menggunakan CI 95% atau alpha 5% atau 0,05. Continue. Kita oke. Kita stop share. Kita lihat outputnya. Ini output. Di sini ada 50 sampel gitu ya. Kemudian kita lihat di blok 0. Kita langsung ke blok 1. Blok 1 di sini ada sementara di blok 0 dulu, di blok 0 itu ada ini ya, variable in the equation. Kita lihat signifikansinya, ternyata tidak berhubungan atau tidak ada hubungan antara stres dengan diabetes. Oke, sekarang kita lihat di blok 1-nya, betulkah tidak ada hubungan? Oke, di sini ternyata yang dilihat adalah di angka ini ya. Di angka 1,132, yaitu stres dalam kurung 1. 1,132. Apakah? Bukan yang bawah ya, ini konstan, ini bukan, beda. Yang atas. Jangan lihat yang konstan, tapi lihat di masing-masing variabelnya. Ternyata di sini variabel stres, nilai p-value-nya adalah 0,132. Apakah lebih besar ataukah lebih kecil daripada alfa? Lebih besar. Lebih besar. Artinya Gagal tolak H0. H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Berarti tidak H0 ada diterima. hubungan. Ya, H0 diterima. Tidak ada hubungan antara faktor stres dengan diabetes. Gampang. Kita coba yang lain. Analyze. Ulangin ya. Regression. Binary logistik. Masih diabetes sebagai dependennya. Stresnya kita ganti dengan merokok misalkan. Ya. Apakah merokok bisa menyebabkan diabetes? Hasilnya ternyata 0,350. Masih ya, H0 tidak ditolak atau H0 gagal ditolak. Oke, kita coba yang lain lagi, cari sampai ada yang, karena ini datanya data buatan sih ya. Kurang aktivitas misalnya ya. Kurang aktivitas. Hasilnya adalah 0,307. Semuanya tidak ada hubungannya dengan diabetes mellitus ya. Sekarang kita coba ganti jangan diabetes mellitus. Tapi ganti dengan Hipertensi. Hipertensi. Stres dulu ya. Stres dengan hipertensi. Wah, tambah jauh.
atau merokok dengan hipertensi. Oke, kolesterol dengan hipertensi ya. Kita coba kolesterol dengan hipertensi. Nah, hipertensi ini nah, itu hanya melihat hubungannya saja. Sementara untuk melihat resikonya, lihat dari nilai eksponensial B-nya di sampingnya dari signifikansi tadi, yaitu 5,6. Cara bacanya adalah sama dengan cara baca OR kemarin waktu kita di chi-square. Ya, jadi bisa dikatakan OR itu yang mirip lah dengan eksponensial B nih ya. Jadi nilai besarnya besar hubungannya atau besar resikonya ya, lihat ya. 5,6. Artinya apa? Kita harus melihat dulu tadi kolesterol itu terbagi menjadi dua kan, yaitu yang kolesterolnya tinggi dengan kolesterolnya rendah. Berarti kalau kita bacanya adalah kalau kita lihat di sini bahwa orang yang dengan kolesterol tinggi memiliki resiko 5,6 kali lebih besar untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan orang yang memiliki kolesterol rendah atau normal gitu ya. Bisa dipahami? 5,6 ya, 5,6. Oke, kita dicat aja. Jadi eksponensial B-nya sama dengan 5,6. 5,600 kan 5,6 sama aja. Oke, berarti cara bacanya adalah orang yang dengan kolesterol tinggi memiliki risiko 5,6 kali lebih besar untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan yang kolesterolnya normal. Oke, ini interpretasinya eksponensial B. Dicet ya, dicet. Jadi mirip dengan membaca OR yang kemarin kan? Mirip. Saya selama tinggal di Bontang, kolesterol saya naik terus. Karena apa? Karena hampir setiap hari makannya di tahap 1, di tahap 4 gitu ya, goreng-gorengan, ikan goreng, yang minyaknya sudah enggak tahu gitu ya. Jadi saya selama di Bontang, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa begitu. Kayaknya dari faktor makanan. Nah, ternyata kolesterol ini bisa meningkatkan resiko 5,6 kali lebih besar untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan yang kolesterolnya normal. Menurut data ini ya. Kita nggak tahu data ini apakah data penelitian betulan atau data buatan. Silahkan dibuktikan dengan penelitian nanti. Oke, itu regresi logistik sederhana. Oke, kita mau lihat dulu. Di sini outputnya, kenapa saya munculkan 95% CI? Karena ini penting juga gitu ya. Sebaiknya di hasil penelitian dicantumkan 95% CI-nya. Artinya kita ingin melihat seberapa jauh sih gitu
rentang untuk kita percaya 95% bahwa kolesterol ini beresiko terhadap hipertensi gitu ya. Jadi kita ambil lowernya 1,38, uppernya 22,724. Jadi dalam pembuatan tabelnya nanti atau pembuatan hasilnya bahwa eksponensial B-nya adalah 5,6 dengan 95% CI-nya adalah berapa tadi? 1,38 dengan 22,724. 1,38 sampai 22,7. Jadi seperti itu menampilkannya ya. 95% CI-nya ditampilkan juga. Oke, untuk multivariat kayaknya tidak perlu ya, karena apa namanya, sebenarnya target untuk S1 itu hanya sampai bivariat. Tapi kalau misalkan mau melihat bagaimana cara melakukan bivariabel, apa multivariat, bisa saya sharekan. Mudah-mudahan tidak tambah bingung ya. Pak Gigi. Ya. Yang 95% CI tadi artinya apa ya Pak? 1,34 sampai 22,7. Itu artinya apa ya? Dimunculkan saja atau ada maknanya itu ya Pak? Maknanya, ini ada maknanya. Kan ini rentang ini estimasi titik, ini estimasi rentang. Jadi 5,6 itu adalah apa ya? Besar resiko titiknya gitu ya. Tapi kan ada besar resiko dalam data itu kan beda-beda itu ya. Ada yang di bawah 5,6, ada yang di atas 5,6 kan. Nah, makanya kita munculkan 95% CI-nya untuk memperlihatkan bahwa rentangnya itu berada di antara 1,38 sampai 22,74. Artinya besar resikonya itu rentangnya di antara 1,38 sampai 22,74. Jadi 95% keyakinan kita bahwa orang yang kolesterol tinggi itu akan memiliki resiko sebesar 1,38 sampai 22,74 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang kolesterolnya rendah atau normal. Tapi yang kita baca adalah 5,6-nya. Ini kita tampilkan untuk melihat apakah, ini juga bisa kita lihat apakah dia signifikan atau tidak ya. Ini kan 1,38 sampai 22,74. Kalau kita tarik garis dari 1,38 ke 22,74, apakah dia melewati angka 1 atau tidak? Melewati angka 1 enggak? Lewat, Pak. Bukan di antara maksudnya. Bukan di antara. Tadi satunya tidak di antaranya kan? Kan 1,38 udah lebih dari 1 tuh. Dari sebelah kanan kan? Ditarik terus sampai ke kanan 22,74. Jadi satunya kan sebelah kiri, nggak kena. Daripada kanan. Kecuali kalau dia 0,38 sampai 22,74, itu pasti melewati angka 1 kan? Nah, kalau dia tidak melewati angka 1, maka p-value-nya pasti kurang dari alfa, artinya dia signifikan. Tapi kalau dia melewati angka 1, udah pasti p-value-nya tidak signifikan. Pasti p-value-nya akan lebih besar daripada alfa kalau dia melewati angka 1. Sementara ini dia tidak melewati angka 1, berarti p-value-nya pasti signifikan. Ini juga bisa untuk melihat signifikansinya gitu, selain dari p-value. Tapi ini juga bisa kita melihat bahwa ternyata rentangnya terlalu lebar juga sebenarnya ini. Berarti apa nih kira-kira? Mungkin datanya gitu terlalu sedikit atau apakah ya, itu bisa kita lihat di situ. Jadi 95% keyakinan kita bahwa besar resikonya berada di antara 1,38 sampai 22,7. Ada yang rencana mau multivariat? Misalkan mau melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi misalkan.
Kan multivariat tuh. Faktor-faktor kan berarti lebih dari satu. Faktor apa saja? Misalkan faktor stres, faktor riwayat merokok, faktor kegemukan, obesitas, faktor apalagi pola makan dan lain-lain. Dilihat apakah dia berhubungan dengan kejadian hipertensi atau tidak. Itu berarti kita menggunakan multivariat. Tapi target kita sampai bivariat saja. Terserah. Ini teman-teman banyak yang ngambil faktor-faktor, Pak. Mungkin bisa sedikit, Pak. Oke, jadi nanti tergantung dari pembimbing masing-masing ya. Meskipun judul kita faktor-faktor, tapi kalau pembimbingnya bilang udah bivariat aja, berarti kita misalkan ada 10 faktor yang kita apa namanya? Yang kita analisis ya, kita mau lihat perbedaannya, maka 10 kali kita lakukan regresi logistik sederhana. 10 kali regresi logistik sederhana. Faktor 1 dengan variabel dependen, faktor 2 dengan variabel dependennya, faktor 3 dengan variabel dependennya. Berkali-kali kan? Kalau misalkan pembimbingnya mau seperti itu, hanya bivariat saja ya nggak masalah. Tapi kalau pembimbingnya bilang, wah ini bisa di multivariat ini, ya udah, lakukan multivariat. Caranya adalah dengan regresi logistik bertingkat atau berganda ya istilahnya. Regresi logistik berganda. Tapi yang penting adalah Bapak dan Ibu harus tahu kenapa pilih regresi logistik. Karena variabel dependennya kategorik dengan 2 kategori ya. Tadi apakah hipertensi ya dan tidak. Itu adalah 2 kategori. Contoh kita mau lakukan. Jadi analyze, kemudian regression, binary logistik sama ya. Kemudian kita masukkan faktor-faktor tadi penyebab hipertensi, misalkan tadi kolesterol sudah, kemudian merokok, stres, obesitas. Oke, sebenarnya langkahnya panjang gitu ya. Kita coba dulu yang langkah panjangnya. Misalkan kita di sini mau melihat apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi. Yang mau kita lihat adalah faktor kolesterol, kemudian merokok atau riwayat merokok, kemudian stres, obesitas, dan kurang aktivitas. Berarti ada 5 ya. Ada 5 variabel independen untuk melihat apakah dia berhubungan dengan hipertensi atau tidak. Nah, angka pertama adalah kita harus melihat dengan uji bivariat dulu. Dari masing-masing variabel independen tadi. Kolesterolnya kita uji dengan hipertensi. Merokoknya diuji dengan hipertensi. Stresnya diuji dengan hipertensi. Obesitasnya diuji dengan hipertensi. Kemudian terakhir aktivitasnya diuji dengan hipertensi. Nah, jika didapatkan hasil uji bivariatnya, ini untuk menyeleksi ya, untuk menyeleksi faktor apa saja yang dimasukkan ke dalam multivariat analisisnya. Jika p-value-nya kurang dari 0,25, maka dia masuk menjadi kandidat untuk dilakukan uji multivariat. Jika p-value-nya lebih dari 0,25, maka dia tidak masuk ke dalam model, kecuali dia secara substansi itu penting. Oke. Kolesterol tadi sudah ya, kita lihat hasilnya. Oke. Kolesterol tadi p-value-nya 0,016. Apakah dia masuk ke dalam multivariat analisis? Semua nilai P yang kurang dari 0,25 dimasukkan ke dalam multivariat analisis atau analisis multivariat. Sekarang dia 0,016. Apakah dia kurang dari atau lebih dari 0,25? Kurang dari, berarti dia masuk ya. Masuk. Selanjutnya yang riwayat merokok misalkan. Masukkan, kemudian kita oke. Hasilnya adalah 0, mana? Belum kan? Analyze. Belum.
0,336. Lebih besar atau kurang dari 0,25? Kurang. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar dari 0,25 ya. 0,25. Lebih besar berarti merokok tidak masuk dalam multivariat analisis. Kemudian stres. Ini namanya seleksi bivariat ya. Stres kita masukkan. Oke, kita lihat hasilnya, p-value-nya 0,979. Tidak masuk ya? Tidak masuk. Jadi sangat besar, lebih besar daripada 0,25. Kemudian faktor merokok sudah, stres sudah, obesitas. Oke, lihat hasilnya, p-value-nya 0,217. Apakah lebih besar atau kurang dari 0,25? Lebih kecil ya. Lebih kecil atau kurang dari ya? Kurang dari 0,25. Berarti dia masuk ke dalam analisis multivariat. Sudah 2 ya, kolesterol dan obesitas. Sekarang yang terakhir adalah aktivitas. Aktivitas kita masukkan. Didapatkan hasilnya 0,665. Artinya tidak masuk Tidak dalam masuk. model multivariat Tidak atau masuk. lanjut ke analisis multivariat. Itu ada 2 ya. Nah, sekarang kita lakukan analisis secara bersama-sama. Oke. Tadi obesitas dan kolesterol ya. Kita ke kategorikal dulu, kita ubah menjadi data kategorik semua. Persennya 95% sudah, oke. Kita langsung oke. Nah, ternyata dua-duanya signifikan. Ya. Dua-duanya signifikan terhadap terjadinya hipertensi. Kalau Bapak dan Ibu melakukan penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi, dan ternyata hanya 2 yang masuk ke dalam varian analisisnya, maka ini yang kita lihat adalah ada 2 faktor yang berhubungan dengan hipertensi, yaitu faktor obesitas dan kolesterol. Faktor obesitas dengan kolesterol. Mana yang lebih besar antara keduanya? 0,8. Dari hubungan dengan hipertensi hilang sinyal. Oke, berarti tadi hasilnya adalah seperti ini. Maka untuk melihat faktor yang paling dominan, lihat faktor eksponensial B-nya. Atau nilai besar resikonya ya. Yang terbesar itu adalah faktor yang paling dominan. Jadi kadang di tujuan penelitian kan ada ya, faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan hipertensi. Kemudian tujuan berikutnya adalah faktor apa yang paling dominan yang berhubungan dengan hipertensi. Nah, faktor yang paling dominan adalah kolesterol di sini. Karena dia lebih besar, itu 14,8. Oke. Tapi 2 faktor ini signifikan berkontribusi terhadap kejadian hipertensi.
Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada seleksi bivariat, setelah itu baru kita lakukan multivariat analisis. Untuk lebih lengkapnya ada di bukunya Pak Sutanto, bisa gitu ya. Bukunya Pak Sutanto itu ada bagaimana melakukan regresi logistik dengan dua model. Model pertama adalah model faktor risiko, model kedua adalah model prediksi. Nah, ini termasuk dalam model prediksi. Ya. Silakan dibaca-baca. Oke. Saya ada gambaran ya, Bu Rida ya. Ini Bu Rida mau multivariate analysis. Ya, makasih Pak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Udah jam 6 kurang. Sudah kebayang mau Nanya lagi boleh Kak Pak? Boleh lah Bu Anis. Ini di luar uji Pak, ini sebenarnya sih di awal-awal memang teman-teman sih sepertinya sudah paham, mungkin saya sendiri ini tentang skala pengukuran data Pak. Mohon kunci trik apa ya? Kata kunci, trik atau jembatan keledainya. Kalau saya pribadi kenapa ya kok masih berpikir misalnya oh data numerik, kategorik, rasio, interval. Jadi katakan interval nolnya harus bermakna. Misalnya nominal itu yang tidak ada tingkatannya, ordinal bisa tingkatan. Adakah Pak trik-trik yang kita biar cepat tidak harus berpikir untuk yang usia tua? Terima kasih Pak. Kalau saya dengar tadi sudah mengerti kayaknya. Oke, jadi data itu terbagi menjadi dua ya. Dari pengukurannya terbagi menjadi dua, yaitu data numerik dan kategori. Ini supaya proses berpikirnya aja ya. Kategori, kalau tahu kan semua ya. Numerik dan kategori. Nah, numerik terbagi lagi menjadi interval dan rasio. Kategori terbagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Yang sering disingkat adalah NOIR. Jadi ini singkatan ini berdasarkan dari kedudukannya ya. Yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Jadi secara kedudukan, skala pengukuran data yang paling rendah adalah nominal. Sementara yang paling tinggi adalah rasio. Jadi nominal, kemudian diikuti oleh ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal, itu hanya melihat kategorinya saja. Melihat kategori atau ada perbedaan kategori di antara kategori 1 dengan kategori 2 atau lebih gitu ya. Tapi dia tidak ada tingkatan. Contohnya adalah jenis kelamin. Kemudian agama, kemudian suku. Ini tidak ada tingkatan ya. Tapi dalam statistik, meskipun dia ada tingkatan, tapi kalau dia hanya dua kategori, misalkan anemia dan tidak anemia. Ada tingkatan enggak? Mana yang lebih baik daripada kategori mana yang paling baik? Tidak anemia bagus ya, anemia jelek gitu kan? Ada tingkatan artinya kan? Nah, tapi dalam statistik dia diperlakukan seperti data nominal atau data kategori yang nominal. Gitu. Itu yang nominal, artinya tidak ada tingkatan. Kemudian ordinal. Ordinal adalah data kategori, tapi ada tingkatan. Namun ada juga misalkan skor pengetahuan. Skor pengetahuan itu datanya data numerik ya. Tapi begitu dia diuji normalitasnya tidak normal, maka dia diberlakukan seperti data kategori. Bisa dipahami? Jadi meskipun pengetahuannya tidak kita kategorikan menjadi tinggi, sedang, rendah gitu, masih tetap menggunakan skor pengetahuan yang awal yang nilai 0 sampai 100. Itu kalau dia tidak normal, maka dia diperlakukan seperti data ordinal.
Makanya data ordinal ini dalam tabel yang kemarin disebut dengan data semi kuantitatif, ya kan? Semi kuantitatif. Artinya boleh dia kategori dengan lebih dari 2 kategori dengan memiliki tingkatan, atau dia boleh data interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal. Makanya dia disebut dengan data semi kuantitatif. Interval dan rasio bedanya apa, Bu Anis? Saya lupa. Kalau interval dengan rasio tidak terlalu masalah ya, karena dua-duanya kan data numerik gitu ya. Dan perlakuannya juga sama di statistik, yaitu dengan menggunakan uji parametrik, gitu aja. Saya hafalnya interval nilai nolnya bermakna itu saja. Cuman maksudnya itu masih kenapa harus berpikir gitu loh, yang nggak pakai mikir ada kah Pak caranya? Nggak pakai mikir. Dasar ibu-ibu nih nggak mau mikir. Ya, contoh pengetahuan. Saya menguji pengetahuan di kelas ini misalkan ya. Ternyata saya uji kan dengan UAS kan, ujian akhir semester kan. Nah, saya berikan 10 soal misalkan esai gitu ya. Atau pilihan ganda kah? Pilihan ganda, oke, pilihan ganda. Ternyata ada satu orang yang jawabannya salah semua. Dapat nilai berapa? 0. Nolnya bermakna nggak? Bermakna lah ya. Bermakna, artinya dia jawabannya salah semua kan? Ya, Ya. Jadi nol itu interval ada maknanya. berarti. Nah, Iya. itu makanya bedanya ya Ibu Anis yang tahu pakai interval atau rasio. Sekarang kalau ada yang nolnya tidak bermakna, seperti contohnya misalkan berat badan. Ada nggak BB yang 0 kg? Tidak ada. Nggak ada, memang nol itu memang nggak ada sama sekali gitu, nggak ada nilainya, nggak ada bendanya gitu ya. Itu mungkin bisa agak sedikit dipahami. Nggak ada bendanya nolnya itu. Tapi kalau pengetahuan tadi, dia ada nilainya, yaitu nilainya yang 0 gitu. Karena dia salah semua menjawabnya. Gitu. Oke? Ini saya lupa tuh, interval per rasio itu. Jelas itu bedanya di situ. Gimana, Bu Anis? Ya, nanti saya cerna Pak Kiki. Terima kasih. Tapi secara statistik, yang namanya numerik itu pasti uji parametrik. Dengan catatan asumsinya terpenuhi ya. Jadi nggak bedakan antara interval atau rasio. Pokoknya dia numerik, ya udah parametrik. Oke. Itu berpengaruh di ini aja definisi operasional kan. Dan tenang aja, itu kan dibimbing. Oh ini harusnya interval, ini ikutin aja interval gitu ya. Oh ini harusnya rasio, ikutin aja rasio. Nggak usah terlalu dikerasin di situ. Karena secara statistik ujinya juga nggak beda, sama aja. Pak Kiki, tabel yang Bapak sampaikan tadi itu tidak harus dihafalkan kan? Untuk kita tahu saja kan maksudnya? Tidak wajib untuk, harus ini nih seperti Bapak maksudnya. Saya juga nggak hafal terus terang. Cuma nanti kalau saya bikin soalnya nanti bingung takutnya ya. Jadi yang penting dipahami bahwa dua kelompok itu misalkan dia bebas dia bagaimana, berpasangan dia seperti apa gitu ya. Kemudian datanya yang semi kuantitatif seperti apa, yang nominal itu seperti apa, pemilihannya akhirnya seperti apa gitu ya. Tapi kemarin sih soalnya begitu gitu. Misalkan ada satu penelitian yang melihat perbedaan antara dua rata-rata pengetahuan antara kelompok yang diberikan intervensi dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi. Maka uji apa yang tepat gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu soal UAS ya, Pak? Kemarin soal UAS seperti itu. Bahkan ada 15 soal seperti itu gitu ya. Kasih kisi-kisi dong Pak Rizky. Lah itu tadi kisi-kisi 15 soal seperti itu. Kalau saya bilang dua kelompok, berarti kan ada kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Misalnya kan dua kelompok. Atau kalau saya di situ saya bilang ada 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol, intervensi A, intervensi B, berarti 3 kelompok. Berarti ujinya uji apa gitu ya. Kalau dia numerik, berarti ANOVA kan. Kalau dia kategorik, berarti ininya ANOVA, yaitu Friedman. Seperti itu. Lalu di lembar soal nanti disajikan ya Pak ya, tabelnya. Kemarin sih enggak ya, kemarin sih enggak. Alah, ujian online ini, gayamu. Emang kelihatan itu ngapain aja? Nggak kelihatan kan?
Mbok ya biarpun saya taruh di situ tabelnya, terus nggak paham milihnya ya sama aja toh. Oke. Silahkan tabelnya tuh difotokopikan, nanti ditaruh di bawah, begitu ngerjakan oleh tabelnya gitu ya. Enggak masalah, yang penting tahu yang mana yang dipilih. Kan nggak kelihatan di online mah. Kecuali ujian langsung ya. Oke. Ini kedengaran Pak Halid nanti nih. Oke. Pak Halid nanti yang jaga UAS, bahaya nanti. Cukup ya. Yang penting bisa milihnya yang mana, yang ujinya yang mana. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Tanya Pak Rizky. Ya, silakan Mbak Aulia. Tadi saya mau nanya, kan kalau misalnya ngambil judul faktor-faktor, kemudian kita sudah nih ngelakuin uji bivariat sampai yang tadi p-value kurang dari 0,25. Ternyata di antara faktor itu ada yang 2 aja faktor yang berhubungan atau signifikan. Nanti di skripsinya, apakah semua faktor itu, misalnya saya neliti 4 faktor nih Pak, ternyata yang cuma 2 nih yang signifikan. Apakah keempat-empatnya itu dimasukkan dalam lampiran skripsi atau hanya 2 yang signifikan tadi ya Pak? Masukin semua. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Sayang kok sudah dianalisis kok nggak dimasukin gitu. Masukin aja semua. Cuma nanti hasilnya ya kan yang signifikan hanya 2 untuk yang multivariatnya. Tapi bivariatnya kan itu kan bivariatnya tetap kita buat satu-satu tabelnya. Semua faktor tadi, 4 faktor tadi tetap kita buat tabel bivariatnya kan. Itu bisa kita jabarkan di hasil. Kemudian hasil multivariatnya ternyata hanya 2 yang berhubungan atau signifikan berhubungan. Tidak apa-apa, masukin semua. Nanti perkuat di pembahasan ya. Kenapa yang 2 faktor tadi tidak berhubungan, kenapa yang 2 faktor tadi berhubungan secara statistik. Perkuat di pembahasan. Oke. Ada lagi? Pak Rizky nanya ya. Saya kan judulnya hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan perawat dalam melakukan suction endotrakeal. Itu nanti misalnya kita udah bikin diketik di apa itu, udah bikin masukkan data semuanya, misalnya data-data tentang umur, pendidikan atau semacam itu. Apakah nanti setiap variabel atau data itu selalu kita bikin, misalnya data univariatnya selalu kita munculkan atau hanya kita lampirkan aja? Apa pasti harus diwajibkan hukumnya? Iya Bu, untuk laporan, misalkan kita kumpulkan data karakteristik juga gitu ya. Apakah perawatnya, usia perawatnya, jenis kelamin perawatnya, kemudian apalagi data karakteristik itu, pendidikan, misalkan pendidikan perawatnya, apakah D3, apakah D4, atau nurse, atau S2 misalkan ya. Kemudian, nah itu kan faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan pengetahuan kan? Dengan pengetahuan perawat kan? Kemungkinan itu faktor-faktor yang menurut teori. Itu harus dimunculkan di univariatnya. Univariatnya berarti jenis kelamin laki-laki ada berapa orang, perempuan ada berapa orang, berapa persen gitu ya. Kemudian yang umur sekian sampai sekian. Kemudian pendidikan, berapa persen pendidikan yang D3, berapa persen yang D4 dan NES, berapa persen yang S1 dan NES misalkan. Kalau itu misalkan dibedakan gitu ya. Kemudian lihat juga misalkan pengalaman kerja, ada yang 0 sampai 5 tahun, ada yang 6 sampai 10 tahun misalkan. Itu kan mempengaruhi juga. Ya, jadi itu dimunculkan di univariatnya. Jadi berarti, semua ya. Semua berarti nanti di pembahasan itu tetap kita bahas satu-satu ya, misalnya. Nggak usah di pembahasan. Kalau pembahasan nggak usah. Ya di hasil aja. Nanti hasil itu bisa memperkuat pembahasan kita. Artinya kenapa nih tidak ada hubungan kenapa kok hasil kita menyatakan tidak ada hubungan misalkan antara apa yang mau diteliti Ibu tadi, hubungan antara pengetahuan dengan apa tadi Bu? Suaranya hilang. Kepatuhan dalam melakukan suction sesuai SOP. Pengetahuan dengan kepatuhan gitu ya. Kenapa nih kok pengetahuan dengan kepatuhan ini tidak berhubungan gitu ya? Oh ternyata yang mempengaruhi kepatuhan itu selain pengetahuan adalah misalkan kinerja
ataukah fasilitas misalnya tidak memadai, ya itu yang diperkuat di sana. Jadi itu dimasukkan juga di univariat. Jadi univariat itu dijadikan data untuk memperkuat pembahasan. Tuh. Oke. Cukup ya? Udah mau maghrib. Semangat sekali Ibu-ibu ini, Bapak-bapak. Tapi bapak-bapaknya kurang semangat nih, mana suaranya? Udah paham semua kali ya bapak-bapaknya ya. Oke, kalau tidak ada lagi, mantap. Kalau tidak ada lagi yang kita bahas, ini pertemuan terakhir untuk statistik ya, berarti ya. Mungkin kita akan ketemu lagi insya Allah di SIK, di Sistem Informasi Keperawatan. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semangat skripsinya. Yo, Terima kasih Pak Rizky.